kekuatan karunia dari Tuhan yang tidak boleh diaktifkan. Apabila diaktifkan, jadi yang dia terpuruk akan rasa dendam dan amarahnya, dan pastikan dia akan hilang kendali dan menghancurkan ke alam. Yang dia terus memohon untuk dilepaskan karena dia bersama adiknya sedang dalam bahaya. Raja Dewa menjelaskan dia tidak akan mati dengan mudah. Bahkan dia takut yang dia sendirilah yang nantinya membunuh dia di masa depan. Sedangkan dia saat itu dikurung di dalam penjara. Namun dia dengan mudah menghancurkan kunci penjara tersebut. Saat hendak keluar, ada sebuah portal yang menghalanginya. Dan itu merupakan ulah dari Gong. Gong sangat murka kepadanya karena telah mengirim yang ke dunia dewa. Yang dimana hal tersebut merusak rencananya saat itu. Dia bertanya rencana apa yang sedang dikerjakannya. Namun Gong tidak mau menjawab dan tetap menyalahkan dia atas kejadian saat itu. Karena yang dia sudah tidak berada di istana, jadi tidak perlu khawatir lagi untuk melanjutkan misi balas dendamnya. Dia pun meminta Zuki untuk membantunya, merusak isi pikiran sang raja, dan memfitnah permaisuri Feihun agar tersingkir dari istana. Dia pun membutuhkan seekor anjing untuk menjadi budaknya, agar semua hidupnya bisa berjalan sempurna. Semenjak kejadian yang telah lewat saat ini, membuat Daji berubah sikap dan sifat. Dia pun seperti menjadi jahat, bahkan lebih dari seorang iblis. Zuki yang menyadari itu tetap mendukung apapun kehendaknya. Setelah itu, Feizong mendapatkan surat dari Daji yang ingin bertemu dengannya. Feizong menjadi sangat senang karena ia tahu Daji ingin bekerja sama dengannya. Saat bertemu, Daji sudah tahu kalau kehancuran Klan Izo beserta kematian kedua orang tuanya itu semuanya akibat ulah dari Feizong. Dia bisa saja memaafkannya, namun dengan satu syarat. Dia harus berjanji dan harus melakukan segala perintah. Misi pertama yang harus dikerjakan oleh Feizong yaitu menyingkirkan permaisuri Feihun. Feizong setuju dengannya dan akan menuruti segala perintahnya. Sesaat, Daji membuat semua pelayannya tewas seketika akibat telah mendengarkan semua percakapan mereka. Jauh jangan siapa? Nang? Nang di? Sontak, Feizong sangat melihatnya dan sangat takut kepada Daji. Setelah ia pergi, Zuki langsung keluar, yang ternyata semuanya itu hanyalah ilusi belaka, dan beberapa pelayan tadi cuma sebongkah karung jerami yang bertujuan supaya Feizong takut kepadanya. Setelah itu, sang raja tak sengaja melihat sedang bersama Yang Qian, yang dikala itu mereka berdua hendak kabur dari istana. Namun semuanya itu hanyalah mimpi belaka, dan orang yang membuat mimpi tersebut adalah untuk menghancurkan pikiran sang raja. Jadi malam harinya, akibat mimpi tersebut, jauh dari Daji dan harus tetap berada di dekatnya. Secara diam-diam, Daji membuat sang raja mabuk berat. Di waktu bersamaan, dunia dewa Yang Qian memohon agar Daji sembuh karena ia tak mungkin bisa berada di sana terlalu lama. Raja Dewa akhirnya mengeluarkannya dari dunia dewa dan menurunkannya kembali ke bumi. Baru saja turun ke bumi, dia tiba-tiba disegel oleh Gong yang ternyata sudah menunggu kedatangannya, yang membuatnya tidak bisa kemana-mana.
Kembali ke Dagi, setelah Sin tertidur pulas, ia pun mencuri pelangkat kerajaan di dalam lemari. Dan setelah itu ia memberikan pelangkat tersebut kepada Fei Zong. Dan Fei Zong segera memberikan kepada seorang pria yang sudah ia sewa sebelumnya. Di lain sisi, Lan bersama ibunya menemukan botol kendi milik Zia, dan di dalamnya terdapat arak terharum dingin. Bahkan dituangkan ke dalam kendi besar, air tersebut tidak habis-habis. Alhasil, mereka pun mulai percaya kalau Zia memang seorang dewa karena memiliki kendi ajaib tersebut. Di waktu bersamaan, Dagi mengajak Sin untuk turun ke kota sembari jalan-jalan melihat pemandangan, yang dimana semuanya ini memang sudah direncanakan oleh Dagi bersama Fei Zong. Sesaat mereka semua mencium bau arak yang begitu harum. Lantas mereka pun singgah ke kedai dari sumber bau arak tersebut dan minum-minum di sana. Sin bersama pengawalnya merasa bahagia. Baru kali ini dia meminum arak seenak itu. Namun sayang, Lan bersama ibunya menjadi kaget karena kendi ajaib itu sudah tidak mengeluarkan arak lagi. Dan ini hanya tersisa satu kendi arak. Sedangkan Sin meminta arak itu secara terus-menerus. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang pria yang sudah disewa oleh Fei Zong sebelumnya. Dan pria itu juga memesan arak di kedai tersebut. Alhasil, ia pun berebut arak dengan Sin. Dan tiba-tiba pria gendut ini seketika hendak membunuh Sin. Namun ia dikalahkan begitu mudah dan ditangkap oleh pasukan yang berjaga. Saat kembali ke istana, Sin merasa heran karena kepergiannya tadi tidak diketahui oleh orang lain dan hanya mereka-mereka saja yang tahu. Namun kenapa bisa ada seorang pria yang hendak membunuhnya? Dan kenapa bisa pria itu tahu keberadaannya? Dia curiga pasti ada pengkhianat yang membocorkan rahasia kepergiannya dengan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Kembali ke Yang Dian. Di sana Gong terus memfitnah Zia dengan mengatakan kalau Zia sebenarnya ingin membunuh Yang Dian. Alasan kenapa Zia tidak ingin melatihnya karena sebenarnya Zia ingin merebut mata gelap surgawinya itu. Hanya dirinya yang saat ini benar-benar ingin membantu Yang Dian. Seketika, Gong memberikan sedikit kekuatannya untuk mengaktifkan mata gelap surgawi milik Yang Dian. Karena dengan begitu, Yang Dian akan bisa menjadi jauh lebih kuat. Untuk membunuh sang raja, dia tidak perlu repot-repot lagi bertarung. Karena hanya dengan satu kali serangan menggunakan mata gelap surgawi, Yang Dian tidak hanya bisa membunuh sang raja, namun bisa menghancurkan kerajaan Sang dengan sangat mudah. Kembali ke mereka, diinterogasi oleh Sin, yang intinya pria itu mengaku kalau ia berasal dari klan Gizo yang telah dihancurkan oleh sang raja. Saat ini ia ingin menuntut balas dendam dan ingin sekali membunuhnya. Sedangkan pasukan kerajaan lain menggeledah rumah pria itu dan menemukan sebuah barang. Lalu Tuan Cheng segera